Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Desi di Desi Ami Network. Di episode yang sebelumnya, saya sudah bercerita ke teman-teman perjalanan menuju Kampung Baduy Luar. Dan mulai perjalanan kami dari Depok sampai ke Rangkas Bitung, dan akhirnya kami sudah tiba di Terminal Ciboleger. Dan kami akan memasuki gerbang pintu masuk Kampung Baduy Luar. Setelah sholat tadi, kami mulai melanjutkan perjalanan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke pintu gerbang menuju Kampung Baduy Luar. Kita akan tiba di pos pertama ini ya. Teman-teman akan dimintai uang tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk warga Indonesia. Tapi untuk teman-teman yang membawa tamu asing, warga negara asing, kemungkinan akan dikenakan biaya yang berbeda dari kita warga Indonesia. Setelah bayar, kita mulai jalan. Teman-teman bisa lihat ya, di kiri kanan banyak sekali cindramata hasil karya warga Kampung Baduy. Mulai dari kain, kemudian ada tas. Membuat cindramata ini adalah salah satu Jam berapa saya sekarang? sumber penghasilan warga Kampung Baduy Luar ya teman-teman, selain dari berkebun. Ya, kita cek waktu dulu sebelum mulai trekking. Tujuan kami sebenarnya waktu awal niat kedatangan kita nggak tahu mau kemana arahnya. Jadi cuma jalan aja sampai ujung Kampung Baduy Luar. Jadi kita nggak tahu ekspektasi kita akan bagaimana nanti di dalam Kampung Baduy ini. Jadi jalan aja kita, nikmati alam, nikmati kampung. Di kampung pertama ini jalan setapaknya masih bersahabat, masih landai, rapi. Kiri kanan kita masih lihat rumah penduduk ya. Masih bisa lihat-lihat cindramata hasil karya tangan warga Kampung Baduy Luar, dan masih ada warung-warung teman-teman. Sampai di sini suasana masih enak ya. Nah, kita ada di desa pertama, di Desa Kaduketuk. Teman-teman bisa lihat ya, rumah adat Kampung Baduy ini semua terbuat dari bambu. Atapnya pun bukan dari genteng ya teman-teman. Karena memang suku Baduy ini mereka mempunyai peraturan yang ketat untuk membuat rumah. Jadi tidak ada semen, semua terbuat dari bahan-bahan alami.
Di kiri kanan masih banyak warga yang buka warung, jual cindramata, minuman, makanan, dan masih banyak pengunjung yang berjalan. Mungkin mereka baru selesai trekking dari arah dalam ya. Untuk teman-teman ketahui juga di Kampung Baduy ini mereka tidak punya listrik. Tidak ada sambungan listrik, tidak ada internet. Semua aktivitas warga kesana kemari semua berjalan kaki teman-teman. Motor pun tidak ada di sini. Jadi begitu kita memasuki Kampung Baduy ini, terasa sekali kalau kita itu benar-benar menyatu dengan alam teman-teman. Tidak ada sentuhan teknologi sama sekali di sini. Kayak eta bumi disewa-sewakan atau naon eta? Rumah anu aral eta. Suasana kampungnya sangat tenang, indah. Oh, mohon. Nah, di sini saya bisa berbicara dengan berbahasa Sunda ya, karena saya sendiri orang Sunda. Oh, kailang. Jadi saya ajak ngobrol. Tapi khusus piimahan gitu. Ini nenek yang ada di sebelah kiri saya. Tanya-tanya soal rumah ini, maksudnya apa, bentuknya, artinya apa. Di depan saya ini ada sekelompok anak laki-laki ya berbaju hitam. Nah, ini warga asli Baduy ya teman-teman. Mereka kesehariannya memang begitu pakaiannya. Ini saya mampir di warung karena saya tertarik melihat si teteh ini sedang membuat tas ya. Penasaran saya. Karena baru pertama kali saya melihat, baru pertama kali saya berkunjung ke Kampung Baduy luar ini. Jadi saya tertarik dengan segala hal yang ada di sini yang pertama kali saya temui. Ini yang sedang dia buat ini tas kecil ya. Bahanna naon eta teh? Ya tina benang kapas anu tina serat kayu. Oh, serat kayu nu coklat-coklat eta ge nya. Nah, ini contoh tas yang mereka buat. Harganya sekitar 30 ribuan untuk ukuran yang kecil. Teteh aku izin foto ya. Anu rada landai. Coba kita GPS Kampung Baduy. Nah, teman-teman bisa lihat pakaian suku Baduy luar ini berwarna hitam. Boleh ya di video ya. Gula arennya, Bu. Kamu tuh menikah udah cantik. Dan biru. Ini sehari-hari bajunya gini Itu atau- memiliki arti Biasa kayak baju ibu gitu. Oh, kalau siang harus pakai atau baju ini. makna kesederhanaan karena mereka hidup Ibu mau kemana?
Mau ke jembatan. Sederhana, Rencana. Di rumah siapa? Masih jalan aja. Kemana tuh ya? Ke jembatan. pakaian mereka Rumah siapa ya ada ke jembatan? Rumah banyak rumah. Hmm. Tapi ibu melambangkan kedekatan mereka dengan Oh, tapi di, alam. di atasnya banyak kan ya rumah-rumah yang buat nginep ya. Makasih ya sayang. Itu baju yang dibawa sama ibu. Nah, Itu baju ya? ini Iya. makanan. Cemilan. Ah, baru sampai. Bangunan-bangunan kecil yang teman-teman lihat ini adalah lumbung padi masyarakat suku Baduy luar. Kami terus melanjutkan perjalanan menuju kampung berikutnya. Ini waktu makin sore ya teman-teman. Sampai di lokasi ini pun kita masih belum tahu apakah kita akan terus melanjutkan perjalanan sampai ke Baduy dalam atau stop di Baduy luar. Ketemu air. Ini dengar air begini aja udah nikmatnya luar biasa ya. Kalau kita sehari-hari hidup di kota besar yang selalu stres dengan polusi, lalu lintas, yang macet setiap hari. Kami tiba di kampung kedua. Semangat Pak. Kampung Legok Jeruk. Asik. Tahu nih, jalan aja dulu. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan suasana alam yang menghipnotis ya teman-teman. Ini suasananya cantik, alamnya cantik, hutannya cantik, rumah-rumahnya pun cantik, sederhana tapi menurut saya ini luar biasa ya, dengan bahan yang hanya bersumber dari alam, tapi masyarakat suku Baduy ini bisa membangun rumah yang luar biasa bagus. Ya beginilah keadaan kampung kedua, kampung Legok Jeruk. Batu-batu ini tertata rapi.
Memasuki kampung ketiga, perjalanan udah mulai banyak tantangannya teman-teman. Treknya udah semakin berat nih karena jalanannya udah mulai naik turun nih teman-teman ya. Naik turun bukit itu luar biasa ini kalau kita baru pertama kali masuk ke kampung Baduy luar, ya beginilah keadaan treknya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang belum pernah ke sini, usahakan teman-teman untuk memakai Kalau enggak kamu bawa ininya. sepatu yang Ada telur. memang khusus untuk trekking atau sendal gunung. Jangan pakai sendal jepit swallow teman-teman, bisa-bisa putus di tengah jalan. Lain halnya kalau penduduk setempat mereka udah biasa ya pakai sendal jepit Jembatan. atau tanpa alas kaki mereka sudah biasa. Masih Kira-kira setengah kilo lah. setengah kilo deh. Iya, iya. Oh iya. Ya begini treknya. Dengkul lumayan lemes ini. Treknya begini terus sampai kita tiba di Kampung Gajeboa. Jembatan yang mereka buat pun ini semua terbuat dari alam teman-teman. Tali-talinya pun semua terbuat dari pohon bambu, kulit kayu, tanpa ada paku. Sekarang kami sudah masuk ke kampung yang ketiga. Belum tahu. Informasi untuk teman-teman, selama teman-teman masih ada di Kampung Baduy luar, kita masih bisa jajan makanan dan minuman ya teman-teman, karena mereka boleh berdagang, buka warung, kemudian buka warung souvenir, itu dibolehkan di Kampung Baduy luar. Di Kampung Baduy dalam kita tidak bisa jajan di warung ya teman-teman, karena mereka tidak diperbolehkan untuk berdagang. Itulah salah satu perbedaan peraturan antara suku Baduy dalam dan Baduy luar. Jadi kalau teman-teman ada rencana berkunjung ke Kampung Baduy dalam, harus bekal semua makanan dan minuman
yang cukup untuk Laron. selama teman-teman Kayak dikumahakeun ya laron. berkunjung ke Kampung Baduy Dalam. Ini lihat deh aktivitas anak-anak di Kampung Baduy ini, lihat. Ya inilah cara mereka main ya, cari laron. Dan mereka udah bahagia banget main main-main laron gitu. Nggak ada tuh main-main HP seperti anak-anak di kota ya. Cepet amat, Pak. Tapi karena jembatan Deket dah, Ibu. caket. Nah, kami sudah melewati kampung ketiga. Bis. Pada saat kami datang ke sini, musimnya sedang musim kemarau, jadi kali sedikit kering, teman-teman. Ini memasuki kampung yang keempat. Teman-teman bisa lihat ya. Kampung keempat adalah Kampung Gajebo. Kampung Gajebo ini adalah kampung yang paling diminati oleh pengunjung wisatawan untuk menginap, teman-teman. Karena memang lokasinya berdekatan dengan sungai. Trik masak-masak. Berdekatan dengan sungai, kemudian berdekatan dengan jembatan ikonik Kampung Baduy Luar yang nanti akan teman-teman lihat ya. Iya, maksudnya kayaknya semua pada nginep di sini dah. Tapi kita nemuin jembatannya aja dulu. Mana, Pak? Nginap? Mana? Insya Allah. Rencana mau ke Baduy Dalam, Waduh, tapi masih panjang kan? iya, 12 kilo. Mohon Berdua doang, sebab. berdua aja. Ya udah tahu jalan silahkan. Baru mah bebas. Kalau Lihat-lihat tahu, dulu. baru nanya. Iya, Mau apa? Buat rokok. mangga Bapak Ibu. Mangga, Bapak. Nah, di depan kita ini ada adik-adik mahasiswa ya yang sedang menginap di Kampung Gajebo ini. Sampai di Kampung Gajebo ini kami masih belum ada keputusan apakah akan terus lanjut menuju ke Baduy Luar. Mohon maaf, apakah kami akan terus menuju ke Baduy Dalam Oh, rame banget di sini atau sih saya. menginap di Baduy Luar. Jadi kami terus jalan. Di kiri kanan ini
rumah warga sudah banyak yang ini ya, ketempatan pengunjung yang menginap teman-teman, khususnya anak-anak mahasiswa. Di Kampung Gajebo ini jarak antara rumah satu dan rumah lainnya Mana jembatan? terlihat begitu berdekatan ya. Agak berbeda dengan kampung-kampung yang lainnya. Dan dilihat dari jumlah rumah antara Kampung Gajebo dan kampung-kampung lainnya, Kampung Gajebo ini jumlah rumahnya terlihat lebih banyak teman-teman. Dan jarak antara satu rumah ke rumah lainnya ini berdekatan sekali. Karena mungkin Punten teh. penduduk yang tinggal di Kampung Gajebo ini memang lebih banyak ya teman-teman. Poek amatnya. Ini kan wae nih. Ayang ngaranan. Punten teteh. Punten. Ini sayang. Akhirnya kami tiba di jembatan Kampung Gajebo di Baduy Luar, Banten. Jembatan ini adalah jembatan bambu tradisional yang melintasi Sungai Ciujung. Jembatan ini menjadi ikon kearifan lokal masyarakat Baduy, ikon wisata, dan menjadi jalur penting bagi pengunjung yang menuju ke Baduy Dalam, teman-teman. Jembatan ini dibangun tanpa menggunakan paku yang menunjukkan harmoni antara alam dan tradisi. Aku mau nyarinya jembatan yang ada kayu-kayu ulir gitu loh. Itu yang perbatasan. HP aku mana? Jembatan Kamu- Gajebo kamu ini fotoin merupakan akses sehari-hari warga setempat untuk melintasi sungai. Ini mah kayaknya warung-warung doang ya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menginap di salah satu rumah yang mandi tapi terlalu sore itu. warga. Setelah Tuh iya beas orang Baduy. waktu sepertinya udah tidak memungkinkan kita meneruskan perjalanan ke Kampung Baduy Dalam. Akhirnya kami menetap atau menginap Ini malam ini di kita bermalam di rumahnya Teh Ulung sama Pak Sadi ya Teh. Iya. Saro kita ngarana di rumah Pak Sadi. Tadi Teh ketemu Erlan di jalan. Terus ditanya mau kemana? Mau ke Baduy Dalam. Kita masih jauh, sudah 12 kilo. Besok ke Baduy Dalam jadi. Insya Allah mudah-mudahan kuat.
Nginep Di mana? di baduy dalam. Itu ah, Kita penasaran Langsung we pulang. teh, langsung pulang. Tuh kita mau masak nasi di Hawu. Tuh, deh, apinya. Ini dapurnya, besok kita rekam lagi, sekarang udah gelap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya masih udah mah ilah menteu make sarimi mah teu hayang nggak? Pakai sarimi. Nya. Sarimi tenan bumbu. Indomie. Indomie. Oh, bumbu Pakai Indomie. Indomie. Tuh, makannya pakai dadar, kornet, mie goreng, lauk asin. Yuk, Ya, mau biasa. Ya. Aceng kali ini. Itu. Bali Itu aceng ya. aceng. Bali. kita makan dulu. Sambal. Sambalnya sambal combrang.